Sri Susuhunan Amangkurat Agung atau disingkat Amangkurat I adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah tahun 1646 sampai 1677. Ia adalah putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia banyak mengalami pemberontakan selama masa pemerintahannya. Ia meninggal dalam pelariannya pada tahun 1677 dan dimakamkan di Tegalwangi, sehingga dikenal pula dengan gelar Anomerta Sunan Tegalwangi atau Sunan Tegal Arum. Nama aslinya adalah Raden Mas Sayyidin, putra Sultan Agung Mataram. Ibunya bergelar Ratu Wetan, yaitu putri Tumenggung Bupati Batang, keturunan Ki Jurumartani. Ketika menjabat Adipati Anom, ia bergelar Pangeran Arya Prabu Adi Mataram. Sebagaimana umumnya raja-raja Mataram, Amangkurat I ini juga memiliki dua orang permaisuri. Putri Pangeran Pekik dari Surabaya menjadi Ratu Kulon yang melahirkan Raden Mas Rahmat yang kelak menjadi Amangkurat II. Sedangkan putri keluarga Kajoran menjadi Ratu Wetan yang melahirkan Raden Mas Derajat yang kelak menjadi Pakubuwono I. Raden Mas Rahmat dibesarkan di Surabaya. Ia kemudian pindah ke Istana Pleret sebagai Adipati Anom. Namun dengan adiknya yang bergelar Pangeran Singosari, hubungannya tidak baik alias buruk, tidak harmonis. Terdengar pula kabar kalau jabatan Adipati Anom akan dipindahkan kepada adiknya itu, yaitu Pangeran Singosari. Amangkurat I juga berselisih dengan putra mahkotanya, yaitu Raden Mas Rahmat yang menjadi Adipati Anom. Banyak sekali perselisihan antara Amangkurat I dengan putra mahkota Raden Mas Rahmat ini. Selain berita bahwa jabatan Adipati Anom akan dipindahkan kepada Pangeran Singosari, putra Amangkurat I lainnya, perselisihan itu memuncak di tahun 1668 ketika Raden Mas Rahmat merebut calon selir ayahnya yang bernama Roro Oyi. Kisah tragis percintaan Roro Oyi bermula saat Sunan Amangkurat I berselimut duka akibat ditinggal mati oleh istrinya, yaitu Kanjeng Ratu Malang. Lalu untuk mengobati luka tersebut, Amangkurat I minta dicarikan gadis yang bisa menggantikan sosok istrinya, putri dari dalang Panjang Mas itu. Dua mantri Kapedak, Noyotruno dan Yudokarti, ditugasi mencari sosok wanita cantik itu. Mereka berdua dikasih petunjuk bahwa sosok itu harus berasal dari daerah yang mana dengan air sumurnya yang berbau wangi. Jika hendak mencari gadis itu, maka kalian harus mencicipi air dalam sumur tersebut. Alhasil, ketemulah daerah yang dimaksud itu di tepi Kalimas, Surabaya, serta gadis yang dimaksud oleh Amangkurat I tersebut berada di Surabaya, bernama Roro Oyi, putri dari Ngabei Mangunjoyo. Dulu Pangeran Pekik semasa berkuasa di Kadipaten Surabaya memiliki seorang mantri kepercayaan yang bernama Ngabei Mangunjoyo. Roro Oyi yang masih belia itu adalah putri dari Mangunjoyo, sosok yang akhirnya dibawa menghadap kepada Sunan di Kraton Pleret. Sunan Amangkurat I sangat senang melihat bocah cantik berusia 11 tahun itu. Namun Sunan menganggap masih terlalu kecil.
Bocah itu akhirnya dititipkan ke mantri Kapedak yang bernama Ngabei Wirorejo agar dirawat serta dibimbing hingga dewasa sampai siap dibawa masuk istana dijadikan selir Amangkurat I. Beberapa tahun kemudian, suatu hari Sang Prabu Amangkurat I memanggil putranya Raden Mas Rahmat, putra mahkota Mataram, untuk mencari jodoh. Sudah waktunya seorang pangeran kerajaan mempunyai pendamping. Ia menyuruh Raden Mas Rahmat untuk pergi ke tanah Cirebon karena Adipati Cirebon mempunyai seorang putri yang cantik dan pantas jadi pendamping Raden Mas Rahmat. Raden Mas Rahmat mematuhi saran yang diberikan oleh ayahnya Sang Prabu Amangkurat I. Ia berangkat ke tanah Cirebon dan bertamu ke rumah Adipati Cirebon. Sesampainya di Cirebon, Raden Mas Rahmat mengutarakan maksud kedatangannya kepada Adipati Cirebon dan dipertemukan kepada putri Adipati Cirebon. Raden Mas Rahmat mengakui kecantikan putri Sang Adipati Cirebon tersebut. Hanya saja sifat sang putri tersebut judes dan sok berani dengan laki-laki membuat Raden Mas Rahmat kurang berkenan dan mengurungkan niatnya, kemudian berpamitan untuk pulang. Sampai akhirnya Sang Raden Mas Rahmat mampir ke rumah Wirorejo. Di sana Raden Mas Rahmat bertemu dengan Roro Oyi yang sudah tambah dewasa, semakin cantik, kulitnya langsat, tinggi semampai, raut mukanya menawan, dan gerak-geriknya sangat mempesona. Dalam pertemuan pandangan pertama tersebut, baik Roro Oyi maupun Pangeran Raden Mas Rahmat ketika bertemu mereka saling terkejut. Bahkan Raden Mas Rahmat sampai hatinya berdebar-debar, badannya panas dingin dan menjadi kasmaran. Seketika itu Raden Mas Rahmat segera bertanya kepada Wirorejo, "Siapakah anak perempuan itu?" Wirorejo menjelaskan kepada Raden Mas Rahmat kalau anak perempuan itu merupakan simpanan Sang Prabu, ayahanda dari Raden Mas Rahmat, yang kelak akan dibawa ke Kedaton untuk dipersunting. Mendengar penjelasan itu malah membuat Raden Mas Rahmat gairah asmaranya semakin menyala-nyala. Ia pulang ke istana dan langsung sakit asmara alias nandang wuyung atau fall in love. Tidak mau keluar dari kamarnya. Emban dari Raden Mas Rahmat mengetahui sakit asmara ini. Ia melaporkan kepada sang kakek yang sangat menyayangi Raden Mas Rahmat. Cerita tutur Jawa menghubungkan kisah Roro Oyi ini dengan Pangeran Pekik. Namun menurut peneliti sejarah Mataram, Hagi de Graaf, ada kekeliruan serius mengaitkan Pangeran Pekik dengan kisah Roro Oyi. Sebab Pangeran Pekik telah dieksekusi mati pada kisaran tahun 1659 oleh Sunan Amangkurat I. Artinya, kematian Pangeran Pekik alias kakek kandung dari Raden Mas Rahmat dari garis ibu itu jauh sebelum episode cerita Roro Oyi. De Graaf menyodorkan Pangeran Purbaya sebagai sosok yang punya kontribusi besar terhadap tumpahnya darah Roro Oyi dan orang-orang di sekelilingnya. Dari data yang ditelaah De Graaf berdasarkan laporan tertulis Belanda itu, Pangeran Pekik dan keluarganya merupakan orang-orang yang dikuburkan di Banyu Sumurup saat awal dipilih sebagai lokasi makam para terhukum.
Mengetahui sakit asmara Nandang Wuyung dari cucu kesayangannya yaitu Raden Mas Rahmat, putra mahkota kerajaan Mataram ini, Pangeran Purbaya pergi ke rumah Wirorejo. Dia meminta Wirorejo untuk menyerahkan Roro Oyi agar dipersunting oleh Raden Mas Rahmat. Seketika permintaan itu ditolak oleh Wirorejo karena takut murka sang Prabu Amangkurat I. Tetapi Pangeran Purbaya tetap memaksa Wirorejo dan sanggup bertanggung jawab atas murka sang Prabu. Bahkan ia siap dihukum mati oleh sang Prabu Mataram itu. Singkat ceritanya, dipertemukanlah Raden Mas Rahmat dengan Roro Oyi. Sakit kasmaran sang Raden Mas Rahmat langsung sembuh. Ia berterima kasih kepada sang kakek. Segera Roro Oyi dinikahi oleh Raden Mas Rahmat. Keduanya hidup bahagia saling mencintai. Tapi kisah indah antara pangeran yang dimabuk cinta dengan calon istri bapaknya itu tidak berlangsung lama, sebab keduanya kemudian berhasil ditangkap untuk kemudian diseret ke muka raja. Hingga pada suatu hari, sang Prabu memanggil Wirorejo. Ia menanyakan Roro Oyi, wanita titipannya itu. Wirorejo melaporkan apa adanya mengenai Roro Oyi dan Raden Mas Rahmat. Mendengar cerita itu, sang Prabu sangat murka. Sunan Amangkurat I yang mendapat laporan tentang kejadian tersebut murka besar, hatinya ambiar. Kemarahannya begitu hebat dan memerintahkan semua pihak yang terlibat dalam penyerahan Roro Oyi kepada putranya itu dihukum mati tanpa pandang bulu. Ngabei Wirorejo berikut anggota keluarganya dibuang ke Ponorogo. Namun belakangan semuanya dihabisi di tengah perjalanan. Tidak ditemukan data tentang hukuman apa yang diterima oleh Pangeran Purbaya beserta keluarganya itu. Hanya saja data sejarah mencatat Pangeran Purbaya yang sudah uzur tewas dalam pertempuran di Gegodok pada tanggal 13 Oktober tahun 1676 saat menghadapi serangan Trunojoyo. Korban aksi pemusnahan massal akibat skandal Roro Oyi dengan Pangeran Raden Mas Rahmat diperkirakan mencapai 40 hingga 60 jiwa. Meskipun terkenal kejam pada para pembangkang, tapi begitulah Amangkurat I. Dalam hatinya yang terdalam, sebenarnya ia tak kuasa membunuh darah dagingnya sendiri. Tapi demi tegaknya wibawa raja di mata khalayak, ia kemudian memerintahkan anaknya Raden Mas Rahmat agar membunuh Roro Oyi dengan cara meminumkan racun kepadanya. Jika putra mahkota ingin diampuni oleh raja. Pada mulanya Raden Mas Rahmat menolak perintah raja sebab ia sangat mencintai Roro Oyi. Tapi Amangkurat I justru mengancam jika Raden Mas Rahmat tidak mau membunuh Roro Oyi, maka ia pun akan dibunuh sebagai hukuman atas penculikan calon istri raja. Roro Oyi menjerit, ia tak mau Raden Mas Rahmat ikut dibunuh. Ia mohon kepada Mas Rahmat agar mau membunuhnya. Dengan terpaksa Raden Mas Rahmat kemudian meracuni kekasih hatinya sendiri meskipun ia merasa sakit hatinya. Akhirnya Roro Oyi, gadis cantik asal Surabaya ini, tewas di tangan sang putra mahkota, orang yang sangat dicintainya. Eksekusi tersebut atas perintah paksa Sunan Amangkurat I, ayahanda Pangeran Adipati Anom Raden Mas Rahmat. Jasadnya Roro Oyi dikubur di Banyu Sumurup, satu komplek dengan Pangeran Pekik dan pengikut setianya. Sesudah semuanya yang terlibat tumpas kelor, sang putra mahkota Raden Mas Rahmat dibuang ke alas Lipura
kadipatennya dibakar habis, semua isinya dijarah. Tamat sudah riwayat percintaan Raden Mas Rahmat dengan Roro Oyi. Roro Oyi meninggal akibat persaingan asmara antara bapak dan anak yang menjadi budak cinta dan gelap mata. Tragedi pilu Roro Oyi ini diperkirakan terjadi antara tahun 1668 sampai 1670. Kematian gadis yang konon sangat cantik luar biasa ini terjadi sekitar 350 tahun yang lalu dengan prahara yang sangat mengenaskan. Drama kehidupannya mengiris-ngiris kemanusiaan di tengah kekuasaan Sunan Amangkurat I yang bergelimang darah. Kisah Roro Oyi ini mewarnai banyak cerita tutur dan babat. Data faktual sejarah yang umumnya berasal dari catatan dan laporan Belanda menuliskannya samar-samar. Laporan tertulis Belanda yang mencatat rangkaian kejadian dramatis itu berangkat tahun 1669 dan 1670. Demikianlah kisah Roro Oyi, gadis Malang dari Surabaya yang tewas dalam usia beranjak dewasa, menjadi korban cinta segitiga, intrik politik, pertikaian kejam ayah dan anak, paman, bibi, dan para bangsawan di Pleret.